Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali dengan kami di channel Cahaya Baru. Kami merupakan channel yang membahas tentang pengangkatan ASN, kemudian pendidikan, dan tema-tema yang lainnya. Bantu kami dengan subscribe channel ini dan jangan lupa like dan kemudian komen dan share video-video kami. Semoga informasi yang akan kami sampaikan memberikan manfaat, kemudian memberikan kabar gembira bagi teman-teman sekalian. Nah, kita ke berita. Jadi pada video kali ini kami akan sampaikan beberapa informasi terkait dengan pengangkatan P3K, penyelesaian tenaga honorer menjadi ASN P3K, baik untuk tenaga pendidik, kemudian tenaga kesehatan, tenaga teknis ya, dan semuanya. Nah, kita akan awali dengan informasi di mana Pak SBY kita tahu ya, di masa kemudian kepemimpinan beliau mengangkat honorer menjadi CPNS atau PNS. Nah, kita menemukan sebuah video di mana Pak SBY itu membuat pernyataan di mana dengan kebijakan yang tepat guru honorer mesti diangkat. Ini ada statement dari Pak Presiden, Presiden Indonesia tentunya saat itu. Namun informasi ini kami temukan ternyata sudah 1 tahun yang lalu, artinya ketika beliau sudah tidak menjabat menjadi presiden, kemudian beliau menjadi politisi Partai Demokrat ya. Kita lihat pernyataan beliau. Saya akan bicara tentang rencana pengangkatan guru honorer menjadi ASN di tahun depan. Saya pribadi dan tentunya Partai Demokrat menyambut dengan baik dan mendukung penuh rencana Presiden Jokowi yang hendak mengangkat para guru honorer menjadi guru tetap, menjadi ASN. Mengapa? Karena salah satu perjuangan Partai Demokrat ke depan ini adalah memastikan bahwa pemerintah benar-benar bisa mengangkat baik guru honorer maupun pegawai honorer. Saya masih ingat ketika memimpin Indonesia dulu bersama-sama Partai Demokrat, kami telah bisa mengangkat 1,1 juta baik guru honorer maupun pegawai honorer menjadi ASN. Karena ini sangat penting dan menjadi harapan mereka semua. Oleh karena itu, Partai Demokrat berharap agar rencana Presiden Jokowi betul-betul dapat diwujudkan tahun depan. Kami akan mengawal, akan memastikan bahwa itu semua bisa dilaksanakan, karena yang tadi itu memang itu juga menjadi salah satu prioritas perjuangan Partai Demokrat. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, mendengar berita yang baik itu. Nah, ini teman-teman terkait dengan pernyataan dari Pak SBY. Ketika Pak SBY saat itu mendukung Pak Jokowi ya, itu statement disampaikan oleh Pak SBY. Kemudian di saat Presiden kita Pak Prabowo tentunya ketika Demokrat masuk ke dalam koalisi pemerintahan, kita masih menunggu apakah maksud kami apakah terobosan dari Pak SBY ini akan disampaikan kepada Pak Prabowo terkait dengan pengangkatan guru menjadi ASN ya. Di situ disebutkan ASN. Nah, teman-teman terkait dengan hal tersebut, tentunya di kalangan teman-teman P3K yang diangkat atau yang menjadi paruh waktu, ini masih terjadi gelombang penolakan ya. Ini terlihat di Kabupaten Serang. Ini yang bakal berjuang di Jakarta, honorer R2 dan R3 ini masih menolak P3K paruh waktu. Tentunya ketika kebijakan yang nantinya diambil mungkin ya oleh Presiden Prabowo atas inisiatif Pak SBY itu bisa terwujud, tentunya nanti tidak ada istilah P3K paruh waktu, semuanya diangkat menjadi ASN. Dalam hal ini karena kebijakannya guru adalah P3K. Nah, di sini seperti demo-demo atau penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh tenaga honorer di daerah lain, tentunya yang dituntut sama,
oleh tenaga honorer di sini, yaitu menolak paruh waktu. Mereka menginginkan menjadi ASN P3K penuh waktu, di mana memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan P3K. Nah, kemudian ketika kita lihat di informasi yang lain, di sini disebutkan bahwa BKN sebut regulasi pengangkatan P3K 2024 dari honorer non-database sudah siap. Mantap. Berita ini disampaikan atau terbit di hari Sabtu tanggal 1 Februari. Yang diatur di sini atau disampaikan di berita ini bahwa Kepala BKN bertemu dengan Kemenpan RB menyiapkan skema penyelesaian honorer non-database melalui jalur P3K. Nah, kalau yang kita lihat di berita sebelumnya, itu adalah dari honorer tentunya database ya, yang kemudian tidak dapat farmasi, kemudian menjadi R3, R2. Nah, yang disiapkan di dalam regulasi yang baru oleh Kemenpan RB dan BKN ini adalah terkait dengan guru atau honorer ya, semua honorer yang non-database. Artinya mereka yang tidak masuk di dalam database BKN ini sudah disiapkan aturan atau regulasi pengangkatan P3K. Nah, kita lihat di sini untuk gambaran dari regulasi yang disusun antara BKN dengan Kemenpan, bahwa di sini disebutkan pemerintah memikirkan nasib honorer non-database, kami ulangi non-database ya, itu dengan masa kerja minimal 2 tahun dan aktif sampai sekarang. Yang dipikirkan adalah honorer non-database yang tidak masuk database BKN, tapi mereka yang sudah bekerja 2 tahun dan aktif bekerja sampai sekarang. Jangan sampai honorer non-database BKN yang sudah ikut seleksi P3K 2024 tetapi tidak dapat farmasi malah diberhentikan. Nah, artinya di sini adalah memikirkan yang non-database yang sudah ikut seleksi P3K tapi tidak dapat farmasi itu bagaimana nasibnya. Kalau untuk yang sudah masuk database kan sudah ada pengumuman dari BKN ya, dan Kemenpan akan menjadi P3K paruh waktu walaupun kemudian ditentang oleh banyak honorer yang masuk di dalam kategori R2, R3. Hal itu belum selesai, kemudian pemerintah juga memikirkan nasib honorer non-database yang tidak lolos seleksi tahun 2024. Pemerintah sudah menyiapkan skema untuk non-database ini agar mereka bisa diangkat ASN P3K. Namun di sini disampaikan yang terpenting adalah non-database ini akan diusahakan diangkat menjadi ASN P3K. Apakah nanti sama menjadi ASN P3K paruh waktu? Kita tunggu informasi selengkapnya dari BKN dan Kemenpan ARB. Nah, ini teman-teman beberapa informasi ya terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K. Kita cukupkan informasi sampai di sini. Sampai jumpa dan sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.